Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Safitri Sinaga, kelas 1B Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Landasan Sosiologis dan Antropologis Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologis. Sosiologis yaitu pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Nah, selanjutnya antropologis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang baiknya dari segi fisik, sosial, maupun budayanya. Yang pertama itu ada individual, masyarakat, dan kebudayaan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang individual. Individual adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, bersifat unik, serta mengambil keputusan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Ada 4 unsur yang harus di dalam masyarakat. Yang pertama itu manusia atau individu-individu yang hidup bersama. Yang kedua, mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat, mereka merupakan satu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya. Kebudayaan dan wujudnya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jenis wujud kebudayaan. Ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah: 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 1. Struktur sosial, status, dan peranan. Struktur sosial yang mendefinisikannya sebagai pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Status adalah kedudukan seseorang di dalam suatu struktur sosial. Sedangkan peranan yaitu berbagai hal yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan kedudukannya. Peranan pada dasarnya merupakan aspek dinamis dari suatu status. B. Pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Enkulturasi atau pembudayaan adalah proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. C. Pendidikan sebagai pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola yang dilakukan oleh berbagai individu atas manusia yang mempunyai status dan peran masing-masing, yang saling berhubungan atau mempunyai struktur, mengacu kepada sistem ide, nilai, dan norma atau tata kelakuan tertentu dengan menggunakan berbagai peralatan dan aktivitas yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Adapun jenis-jenis pranata sosial, yaitu 1. Pranata ekonomi, yang kedua pranata politik, yang ketiga pranata agama, dan yang keempat pranata pendidikan. D. Pendidikan informal, formal, dan non-formal. Yang pertama itu pendidikan non-formal.
Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang kedua, pendidikan informal. Lingkungan pendidikan informal. Penjelasan pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan, anak sebaya, dan di tempat kerja. Dan yang ketiga, pendidikan formal. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan penyelenggara pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur, menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan formal sekolah mempunyai karakteristik, yaitu A. Sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan, dan B. Sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat. C. Sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. D. Kredensialis dipandang penting baik dalam penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan. Faktor-faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup, yaitu 1. Adanya keterbatasan pendidikan sekolah. Kedua, terjadinya perubahan masyarakat dan peranan. Dan yang ketiga, penyalahgunaan sumber pendidikan. Dan E. Pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Adanya hubungan timbal balik antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaannya. Di dalam masyarakat terdapat pranata-pranata lain atau subsistem-subsistem lainnya. Terdapat hubungan fungsional antara pranata pendidikan dengan pranata-pranata lainnya, bahkan juga dengan masyarakat sebagai sistem yang melingkupinya. Dalam hubungan dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya, pranata pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi konservasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan atau mewariskan atau juga melestarikan dan atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Yang kedua, fungsi inovasi, kreasi, atau transformasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum